Pemirsa, Gibran Ar-Rashid, pendaki yang dinyatakan hilang di Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, akhirnya berhasil ditemukan selamat. Setelah 5 hari hilang, Gibran ditemukan dalam kondisi lemas dengan sejumlah luka di bagian kaki. Operasi pencarian Basarnas dan tim gabungan TNI Polri akhirnya membuahkan hasil setelah menjelajahi Gunung Guntur selama 5 hari. Cuplikan berita mengenai hilangnya Gibran di Gunung Guntur tersebut kami tayangkan sebab pada hari, tanggal, bulan yang sama kebetulan kami juga sedang melakukan pendakian dan camping di puncak Gunung Sanggabuana. Kira-kira pukul 10 pagi kami tiba di area tempat parkir para pendaki Gunung Sanggabuana. Di sana juga ada warung di tempat parkir tersebut sehingga kami ngopi dan santai dulu di situ. Kemudian kami bertemu dengan adik-adik yang masih muda dari Subang. Setelah bertemu, ngobrol, ngopi di tempat parkir tersebut dan kayaknya ada chemistry yang sama antara kami yang tua-tua ini dengan adik-adik dari Subang. Akhirnya mereka berketetapan hati untuk join, bergabung dengan kami dalam keadaan apapun. Kami sebenarnya bukannya keberatan, tapi justru kasihan sama adik-adik ini, karena kalau mereka mengikuti kami, waktu tempuh untuk sampai puncak itu pasti molor. Kalau melihat kebugaran mereka, mestinya mereka bisa sampai puncak dari tempat parkir itu hanya butuh waktu 4 jam. Tapi ketika mereka mengikuti kami, waktunya menjadi 2 kalinya, menjadi 8 jam. Ketinggian puncak Gunung Sanggabuana ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya 1290 meter di atas permukaan laut ya. Namun medannya itu lengkap, mulai dari tanjakan ringan, tanjakan sedang, dan juga tanjakan berat. Tanjakan beratnya itu dimulai setelah sumber air Kejayaan. Itu ada namanya tanjakan 2 jam. Di situ kita harus sampai merayap ya untuk naik itu, kemudian pegangan akar-akar pohon. Jadi Gunung Sanggabuana ini walaupun tidak terlalu tinggi tapi merupakan tempat latihan atau kawah Condro Timuko untuk para pendaki-pendaki pemula. Karena lambatnya langkah kami yang tua-tua ini, dalam perjalanan tersebut kami mengalami waktu gelap. Artinya setelah maghrib itu kami masih di perjalanan, dan di kegelapan tersebut kami menemukan beberapa makam para leluhur, para pendahulu kita. Dan setiap kali menemukan makam, maka teman-teman saya ajak untuk berhenti sejenak, kita mendoakan leluhur yang dimakamkan di tempat tersebut. Suasananya benar-benar ngeri-ngeri sedap. Namun kami anggap ini sebagai berkah dari perjalanan kami yang lambat tersebut, karena dengan merasakan perjalanan di hutan Sanggabuana yang ya masih terkenal, katanya sebagian orang bilang angker itu, karena memang di situ banyak sekali terdapat makam para leluhur. Maka kami mendapatkan sensasi yang lain daripada ketika menanjak di Sanggabuana siang hari saja, nggak mengalami yang malam kayak kami alami ini. Ini adalah momentum ketika kami harus mengambil air di sumber air yang paling atas di Gunung Sanggabuana, karena sampai saat ini faktanya di puncak Gunung Sanggabuana itu
nggak ada sumber air, sehingga kami harus mengambil di sini. Kami taruh di jerigen dan kami bawa naik. Alhamdulillah sekitar jam 19 lebih sedikit kami tiba di puncak dan langsung menuju ke warung yang buka satu-satunya pada malam itu. Kami langsung makan malam karena udah dalam keadaan capek dan lapar. Walaupun hanya lauk telur dadar plus ikan asin dan sambal, ini merupakan makan yang paling nikmat yang pernah kami rasakan. Selesai makan, kami menuju ke area tempat camping dan kami mulai mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kami benar-benar menikmati suasana puncak Gunung Sanggabuana, ngopi bareng, ngudut bareng, kemudian membakar ketela pohon dan ngobrol sana sini. Asyik, syahdu dan nikmat sekali. Rasanya bahagia yang sebenar-benarnya ini yang kami rasakan. Sekitar jam 11 malam teman-teman pada ngantuk dan satu persatu pada tidur, tinggal saya dan Idan yang dari Subang yang masih melek. Dan disinilah cerita horor itu dimulai. Sekitar setengah 2 pagi tiba-tiba perut saya sakit. Karena di toilet tidak ada air, maka saya memutuskan untuk buang air besar di hutan kopi sedikit turun dari arah puncak. Setelah buang hajat, saya berusaha mencari sumber air sama Idan untuk lebih turun lagi. Betapa kagetnya kami berdua ketika tiba-tiba ada hembusan angin hangat dari arah sebelah kanan kami berjalan. Dan tiba-tiba di depan kami ada pohon besar, di mana di balik pohon itu ada satu makam yang sangat menyeramkan. Akhirnya saya putuskan untuk dan kita kembali aja. Ini pertanda tidak baik. Setibanya di tenda, kami berdua merokok 1-2 batang, kemudian kami putuskan untuk tidur supaya besok pagi bisa bangun pagi untuk sholat subuh. Saya masuk tenda saya sendiri dan Idan masuk ke tenda sama teman-temannya. Dan ketika saya mencoba mulai memejamkan mata, tiba-tiba dari arah kepala saya terdengar suara yang sangat asing bagi saya, yang belum pernah saya dengarkan selama hidup saya. Kemudian saya teriak ke Idan karena saya yakin Idan belum tidur. Idan, dengar Idan. Kemudian dia menjawab, dengar apa Pak? Ada suara Idan. Enggak tuh Pak. Oke, lanjut Idan. Kemudian beberapa menit berikutnya, mungkin 3 atau 5 menit berikutnya, ganti Idan yang teriak, Pak, Bapak dengar Pak? Dengar apa Idan? Ada suara Pak. Nah, saya juga menjawab, enggak tuh Dan, enggak dengar apa-apa. Kemudian karena situasi seperti itu, akhirnya udah Dan, kita kayaknya nggak boleh tidur itu. Kemudian kita keluar dari tenda dan melanjutkan membuat kopi dan merokok sampai pagi. Kami berdua sepakat apa yang kami alami itu, artinya mendengar suara itu tidak kami ceritakan ke teman-teman karena itu merupakan pamali atau semacam kode etik bagi para pendaki untuk tidak menceritakan hal-hal seperti itu kepada teman-teman satu timnya. Terus terang saja, suara yang saya dengar itu belum pernah saya dengarkan sebelumnya, sehingga menjadi penasaran. Setelah saya turun dan sampai di rumah sekitar 1-2 hari sampai seminggu. Ini subuh, teman-teman mulai bangun satu persatu. Kami mulai membuat kopi untuk menghangatkan badan. Sekitar jam 10 pagi kami turun dari puncak Sanggabuana dan sampai tempat parkir sekitar jam 1 jam 2 siang dan lanjut pulang ke Cikampek sampai rumah
sekitar menjelang maghrib. Sepulang dari pendakian tersebut, saya masih penasaran dengan suara misterius yang belum pernah saya dengarkan selama hidup saya. Dan kira-kira tanggal 24-25 September 2021, saya menemukan channel Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan saat ini menjadi anggota DPR RI, yang mana beliau ternyata pada akhir Agustus, sekitar tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 18 kalau enggak 19 September 2021 itu memasang kamera trap untuk mencari bukti atau fakta otentik bahwa di Gunung Sanggabuana itu masih ada harimau atau macan atau semacamnya. Dari bukti tersebut rencananya Kang Deddy akan mengajukan semacam rancangan undang-undang untuk membuat Gunung Sanggabuana itu menjadi taman nasional, sehingga flora dan fauna serta lingkungan alamnya itu akan terjaga dari perusakan. Ini hasil rekaman kamera trap yang dipasang Kang Deddy, dan ternyata memang benar-benar masih ada harimau atau lebih spesifiknya macan tutul yang hidup dan masih bertahan di Gunung Sanggabuana. Selanjutnya saya perlu mencocokkan suara macan tutul karena selama ini saya juga belum pernah mendengarnya. Maka saya cari di YouTube dan saya temukan di salah satu channel suara macan tutul, dan ternyata benar-benar itu sesuai dengan yang saya dengar malam itu. Jadi misterinya udah terpecahkan. Namun hal yang belum terpecahkan sampai sekarang adalah kenapa kalau waktu saya dengar Idan tidak dengar dan waktu saya tidak dengar Idan dengar. Selanjutnya mari melihat lagi video proses pencarian Gibran, yang mana tim SAR semuanya pada teriak-teriak memanggil namanya sepanjang pencarian Gibran, dan ternyata Gibran nggak mendengar. Dan mereka juga tidak melihat Gibran, padahal mereka sering lewat Curug Cikoneng yang tidak jauh dari lokasi pencarian Gibran. Artinya di situ ada misteri. Jadi ada kemungkinan suara yang saya dengar malam itu adalah suara gaib. Silahkan teman-teman ambil kesimpulan sendiri, yang mana yang benar. Saya sendiri tidak mengarahkan ke satu kesimpulan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.